kekuatan, kesehatan, kelapangan dan kesadaran untuk datang ke majelis pengajian yang diselenggarakan secara rutin di Masjid Al-Fatah ini. Insyaallah Bapak Ibu dan hadirin, bagi mereka yang rajin datang ke majelis pengajian, Allah itu akan membukakan jalan baginya untuk masuk surga. Amin. Masuk surga itu banyak jalannya, termasuk diantaranya menghadiri majelis pengajian. Saya ingin bacakan sebuah hadis riwayat Muslim yang man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Bagi barang siapa yang mengungkapkan jalan untuk pergi ke majelis taklim, ke majelis pengajian untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah nanti akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Ya. Jadi ini untuk menguatkan motivasi, Pak. Insya Allah dengan rajin datang ke majelis ilmu, ya, Allah membukakan jalan, bahkan mudahkan bagi kita untuk masuk surga. Salawat serta salam tiada henti kita aturkan untuk junjungan kita, siswa kita, kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu adalah pembawa risalah Islam, risalah kehidupan yang paling lengkap, yang paling baik dan sempurna, yang akan mengantarkan kita ke jalan yang paling membahagiakan, menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah Kiai Haji Ahmad Hasan mendirikan organisasi yang dinamakan, organisasi yang didirikannya itu dengan nama Muhammadiyah. Ya, saya selalu mengulang-ulang ini. Muhammadiyah itu Muhammad dan Ia. Muhammad artinya Nabi Muhammad, Ia itu artinya pengikut, ya. Ya, nisbiyah di dalam bahasa Arab itu. Nah, jadi kita yang tergabung dalam Muhammadiyah Aisyah ini, ibu-ibu, ya, tiada lain itu dalam rangka melaksanakan, mengijabatkan, memberikan risalah Nabi Muhammad itu yang kita yakini itu adalah risalah kehidupan yang paling lengkap dan sempurna. Dan jadi kita bergabung dalam Muhammadiyah tiada lain adalah dalam rangka mengimplementasikan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Sebelum saya menyampaikan ya tema pengajian, lebih dahulu saya ingin menginformasikan berikan duka ya. Mungkin di saya ini juga sampai informasinya. Kemarin telah meninggal tokoh kita, guru kita, ya, aktivis Muhammadiyah yang paling ya unik ya, keteladanan, yaitu Dr. Agus Kiai Haji Ayatin Jati. Kemarin meninggal jam 12 siang, kemudian dikuburkan di Cikundra. Saya alhamdulillah masih sempat mengantarkan. Kita doakan Allah lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan iman dan kesabaran. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah berdoa juga kepada Allah, semoga
ini Bapak Ibu akhir-akhir ini para tokoh kita sudah mulai satu persatu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehilangan ulama itu biasanya agak susah muncul penggantinya itu. Di Muhammadiyah bulan yang lalu pas kami mari di pusatnya di sini Pak Yatim Yati kemarin baru seminggu Pak Sumardi Asra. Pak Sumardi Asra sebagai cendekiawan Muslim kaliber internasional itu juga warga Muhammadiyah. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi di Muhammadiyah segera muncul pengganti-penggantinya. Siapa tahu dari saya nanti diganti. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan bahan renungan ya. Bahan renungan yang menurut saya ini sangat penting dasar, ya. Yaitu di mana kita hidup hari ini, akan kemana kita ya, berakhir kehidupan ini, dan bekal apa yang harus kita bawa. Ibu Bapak, ini renungan seperti ini harus terus dihadirkan dalam tema kita, dalam pikiran, dalam hati, ya. Supaya apa? Supaya kita punya makna kehidupan yang tepat, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana kita hidup, untuk apa kita hidup, siapa yang menciptakan kehidupan, dan akan kemana akan berakhir kehidupan apa ya. Nah, saya melihat di tempat lain ya, itu ditanamkan dari sejak TK, malah dari sejak apa istilah sebelum TK itu, PAUD sampai ke perguruan tinggi, sehingga orang itu punya pandangan hidup yang jelas. Saya pernah diskusi dengan teman-teman, saya bilang bagus itu kalau diterapkan di Muhammadiyah. Dari sejak PAUD kita tanamkan kesadaran itu, untuk apa kita hidup, siapa yang menciptakan hidup, akan kemana kita berakhir hidup. Dijawab oleh teman, barangkali ulah bapak ingsiunan baru dapat nagewe tapi sekolot. Kita biasanya begitu kalau bicara soal kubur, ya alam barzakh gitu kan, surga neraka, ya nanti ada al-kitab. Tidak begitu sebetulnya, ya tidak begitu. Insya Allah sekali lagi kalau kita pandangan kesadaran seringkali dari kecil, kita akan memiliki pandangan hidup yang tepat. Apa pandangan hidup itu? Sederhananya tadi itu, siapa yang menciptakan kehidupan ini? Untuk apa kita hidup dan akan kemana kita berakhir? Lantas bekal apa yang kita mau? Itu ya. Sekali lagi maka direnung-renungkan saja itu, arahkan kehidupannya itu, kehidupan warganya, pengikutnya, semua menyadarkan. Jadi kita di kantor Muhammadiyah hari ini sedang hidup hidupnya, besok lusa meninggal masuk alam kubur. Sementara itu saatnya nanti dibangkitkan dan masuk alam Muhammadiyah. Ya. Jadi itu siklusnya. Nanti lain waktu dalam ini yang menarik sebetulnya. Bapak Ibu dan hadirin, saya mengatakan tadi tempat dunia itu adalah tempat hidup kita hari ini, akhirat adalah bangunan akhir dari kehidupan. Apa bedanya? Nanti soal alam kubur nanti ya. Apa bedanya ya, alam dunia dengan alam akhirat? Saya mencatat yang pertama, memang alam dunia ini diciptakan untuk semua manusia, bahkan untuk makhluk yang lainnya. Jadi bukan hanya untuk manusia dunia ini,
makhluk yang lain pun ya, diberi tempat di dunia, termasuk iblis dan setan. Celakanya kita kan diturunkan ke dunia ini bahu-bahu bersama-sama dengan iblis dan setan. Wakul nabi itu kami amin. Ya. Jadi kami turunkan kamu semua ini ya dari surga ke dunia, manusia dan iblis. Kan gitu ya. Ini harus disadari. Kita betapa idealnya membayangkan tugas hidup kita, kemudian nanti akan berakhir kemana. Tapi kita juga harus sadar di kanan kita ini ada iblis, ada setan yang selalu menggoda kita, menjerumuskan kita. Ya. Iblis dan setan itu sudah berhasil menggelincirkan siapa? Nabi Adam. Wa alama fa'azarrahu masyaitahu anra fa'akudahuma mimma kana. Allah menggelincirkan Adam dan Hawa itu dari surga karena dibisikkan itu kan ada larangan. Kata iblis, larangan itu sebetulnya sebuah kenikmatan oleh kamu agar supaya kamu itu tidak mati. Oh, tergoda, dimakanlah buah larangan itu, maka diusirlah, diturunkanlah. Celakanya Adam diturunkan ke dunia ini bersama-sama dengan iblis dan setan. Wa qulna bitu min adamina fa imma ya'yana minni hudan fa man tabi'a huda ya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun kamu semuanya dari surga ke dunia. Nanti apabila datang peringatanku, ya hidayahku bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan khawatir. Wa imma ya'yana minni hudan fa man tabi'a huda ya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi artinya di dunia ini memang tempat berjuang. Ya, Muhammadiyah itu sebagai alat apa? Alat perjuangan. Alat perjuangan. Hasil perjuangan kita nanti itulah yang menentukan baik di kubur maupun di akhirat nanti. Itu. Yang namanya berjuang tadi itu ya, tidak monoton, tidak lancar begitu saja. Karena kiri kanan kita ada iblis, ada setan. Bersumpah malah iblis dan setan itu, saya akan datangi manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang untuk saya jerumuskan, kata mereka. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, sekali lagi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kehidupan kita semua. Di dalam Al-Quran ada disebutkan wasakhkharakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu wasakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Aku hamparkan dunia, bumi dan langit ini, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Untuk apa? Untuk kamu semua, jami'an minhu. Jadi memang Allah punya skenario, ya, punya istilahnya itu, punya desain menciptakan alam ini dengan segala isinya untuk kehidupan umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dalam pandangan Muhammadiyah, dua-duanya mesti diperoleh secara seimbang. Ya, baik dunia maupun akhirat bagi kita adalah sama-sama penting. Karena apa? Ya, inna dunya walahun ilal akhirah. Karena dunia ini adalah jembatan saja untuk menuju akhirat. Ya. Malah disebutkan warakatun ala anas. Kamu jangan menjadi beban hidup di dunia ini bagi manusia yang lain. Apa maksudnya? Umpamanya orang mengejar akhirat, betapa kehidupan di surga itu ya. Mau minum saja, Pak, nggak kayak
di dunia ini. Kalau di dunia kan kita agak repot ya. Air saja kan sudah kotor di sini. Mencari air bersih kan susah. Ya, kita harus beli dengan harga yang mahal hari ini. Tapi di surga digambarkan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang nanti masuk surga itu ya, minum dari gelas-gelas bejana-bejana ya, yang diisi dengan air yang dicampur dengan kafur. Air kafur itu istilah surga Bapak Ibu. Gimana para putih air kafur? Nanti jangan membayangkan di sini. Ya. Di sini minuman apa yang paling enak? Ya. Tidak ada ya, minuman surga itu nggak bisa dibayangkan. Tapi namanya diantaranya adalah kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Diedarkan gelas-gelas bejana-bejana oleh siapa? Nanti oleh pembantu yang terlihat tetap muda, ya, tetap segar. Kita hanya tinggal minum aja. Aina yashrabu biha ibadallahi fajrunaha taqdiru. Itu diambilkan dari mata air di surga, ya. Bahkan dialirkan ke tempat-tempat tinggal kita. Jadi dalam bayangan saya tidak usah nimba lagi, tidak usah pakai pipa kayak di dunia ini ya. Itu sudah tinggal minum saja. Tidak terbayangkan bagaimana nikmatnya kafur. Itu gambaran di surga. Ya. Jadi kalau di sini memerlukan ikhtiar kita. Mau minum teh manis saja seperti ini, kan kita harus buat dulu. Perlu gas, perlu air, perlu teh, perlu gula, perlu dikocek-kocek. Kafur itu dalam bayangan saya tidak begitu. Itu datang dengan siap saji. Wahan, wadaniatan ala injilan itu tidak untuk kasih. Buah-buahan itu dekat rumah kita. Ya. Wadulilat untuk kasih dimudahkan untuk memenuhinya. Di sini mana ada buah-buahan? Tahanan habis. Saya di rumah ya, di halaman sengaja menanam pohon-pohon yang bagus-bagus atau lempeng yang luar biasa. Lempeng saya itu besar-besar, bijinya kecil, rasanya itu karena dari Thailand. Itu sampai alhamdulillah kalau mau membeki teras itu hanya tinggal dari Indonesia. Kamu sudah itu sekarang dari mana saya harus melakukan mudah-mudahan ini akan surga. Ada minat dan kalau itu sudah buka suatu sudah untuk perhatian kita. Ini apa di Bandung di Jalan Pahlawan. Antapani. Hari pasar besar wes bagi itu pasarnya Pahlawan. di kayu di atas jadinya ya aja apa yang itu kan tidak sendiri-sendiri ternyata itu perempuan berbondong-bondong wasiqolalina kamu bangun wasiqolalina kamu bangun ilajan lagi suhar kata kita melihat apa akan keadaan lihat melihat apa coba siapa yang apa ya Asumar ya. Nah Bapak Ibu nanti di rumah dibuka ya. Kita masuk surga ini berhubungan ternyata ya. Jadi orang-orang yang bersapa kepada Tuhannya itu jadi pandu masuk surga itu secara sempurna. Cuma saya terus terang saja belum mendapatkan penjelasan rombongan ini berdasarkan apa.
anak-anak atau mungkin kita di warga Muhammadiyah panggil oleh malaikat, Muhammadiyah Syafri, bisa saja kan seperti itu. Masuk tontonan. Tapi dalam ayat lain ya itu ada disebutkan suami istri itu membangun kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai masuk surga. Ya. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Ya, masuklah kalian ke surga itu yang suami istri, kau dan istri kau. Ya, tuhbarun nanti akan digembirakan. Nah, jadi mungkin berdasarkan ayat itu rombongan itu keluarga barangkali ya, atau ya setelah keluarga ya ini tadi karena Muhammadiyah berkomitmen untuk mengantarkan umatnya ke surga ya sabab saya nih siap. Tapi Pak Didin ini mah ada halangan nih keluar Masuk dari kapan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Para malaikat yang menjaga itu berkata, ya selamat sejahtera kalian di sini, tinggal di sini secara abadi nanti kata malaikat. Beda dengan yang masuk neraka, yang neraka juga sama rombongan malaikatnya. Ya malaikat menakdirkan malaikat yang menjaga pengis berbeda dengan yang menjaga pintu surga tadi. Nanti dijelaskan nanti. Nah, jadi hadirin sekalian, itulah kehidupan gambaran sedikit aja. Mungkin nanti lain kesempatan kita dalam lebih banyak lagi. Terakhir di gambaran neraka. Ya. Jadi kalau tadi masuk juga rombongan, masuk neraka pun rombongan. Gambaran neraka kan pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang paling hakiki ya. Kalau pengadilan di dunia dia pengadilan ya pulang di akhirat nanti tidak begitu. Karena apa? Yang dari saksi yang akan bicara bukan mulut kita. Ya. Tangan kita yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi. Yang manafim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut kalian itu disumpah yang ditutup, maka yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dari apa yang telah mereka di dunia banyak tempat, di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Ya. Jadi kalau kita tidak masuk surga, ya masuk neraka. Semua itu ditentukan dari keberhasilan kita hidup di dunia ini. Dan itulah makanya kita harus seimbang, ya, memperhatikan kehidupan ini untuk kepentingan dunia sekaligus untuk kepentingan akhirat. Terakhir ini Bapak, mengingat surga dan neraka itu penting. Mengingat surga dan neraka itu harus dihadirkan. Mengingat surga untuk apa? Agar supaya kita terdorong melakukan amal soleh, beribadah, beramal soleh. Yang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Mengingat neraka untuk apa? Agar supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Ya. Makanya itu dengan berbagai cara bagaimana supaya kita bisa mengingat surga sekaligus mengingat akhirat. Tapi hasilnya ibadah kita makin rajin, makin kuat, ya. Ketakutan kita, ya. Ketaatan kita untuk menghindari perbuatan dosa juga kuat. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Insya Allah Muhammadiyah itu mengantarkan kehidupan itu seperti itu.